you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya nih kalian semua? Koko Agus percaya pasti semuanya dalam keadaan baik. Koko Jusar gimana keadaannya? Puji Tuhan, semua dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan, karena semua dalam keadaan baik, yuk sama-sama kita sebentar akan memulaikan ibadah sekolah minggu yang ada. Kita akan sama-sama berdoa ya. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, nanti Koko Agus akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami ingin memuji dan besarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan berikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian, kita mau tes dulu ya, Koko Josar ya, semangat dari anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Puji Tuhan. Wow, puji Tuhan. Haleluya. Yuk, mari sama kita saksikan pujian ini. Dalamnya hati dijadikanlah selalu bersinarku. Haleluya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Katakan haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Katakan haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini sebentar kita akan mempersiapkan hati kita yang paling baik untuk sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat pujian firman-Mu, Kau berkata. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita kembali angkat pujian. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami bersyukur dan sungguh berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk boleh kami tetap memuji Tuhan. Amen. Saat ini kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberkati setiap hidup kami. Biarlah Tuhan memberkati kami dari rumah kami masing-masing sehingga kami boleh menikmati firman Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia dan ada bersama dengan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita bersukacita bersama di dalam ibadah kepada Tuhan. Tadi anak-anak memuji Tuhan ya, hebat loh, semangat loh. Wah, Tuhan pasti disenangkan oleh pujian yang mengalir dari hati kita. Sampai saat ini, sampai di sini. Tuhan sudah menolong kita. Anak-anak bisa katakan bersama Tante Novi, Ebenezer. Iya, Ebenezer. Iya, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Puji Tuhan, anak-anak dalam keadaan yang sehat, dipelihara oleh Tuhan, tetap semangat meskipun belajar dari rumah, ibadah dari rumah, tidak kemana-mana, tidak jalan-jalan dulu. Tetapi meskipun di dalam rumah kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dan itu cukup bagi kita. Ya, kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, semuanya pasti aman. Semuanya pasti damai. Ya anak-anak ya, tetap miliki Tuhan Yesus dalam hatimu dan anak-anak tetap semangat. Karena pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siapkan Alkitabnya? Iya, siapkan Alkitabnya ya untuk anak kelas kecil. Boleh bersama dengan Papa dan Mama ya. Oke, satu lagi. Sikap mendengarkan firman Tuhan meskipun Tante Novi atau guru-guru atau bahkan mungkin Papa dan Mama saat ini juga tidak ada bersama dengan kamu. Tapi ingat loh, ada siapa? Ada Tuhan Yesus yang melihat kita, ya. Jadi anak-anak tetap menghormati Tuhan, meskipun ibadahnya secara online seperti ini. Duduk dengan baik, fokuskan pikiran kamu, dengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Oke, cerita firman Tuhan. Minggu lalu siapa yang masih ingat tentang kisah siapa? Tokoh siapa yang kita sedang pelajari saat ini melalui firman Tuhan? Nah, benar. Tentang seorang anak muda. Dia belum jadi bapak-bapak. Ceritanya ya. Tentang Yusuf. Yusuf berumur 17 tahun. Anak-anak boleh juga lihat gambar yang ada di samping ya. Ya, waktu itu ceritanya sampai di mana? Iya, Yusuf diperlakukan dengan tidak baik oleh kakak-kakaknya dan dimasukkan ke dalam sumur, lalu dijual kepada orang Mesir. Dan Yusuf bagaimana kira-kira? Apakah dia sedih? Pasti dia sedih dalam hatinya. Tetapi kesedihannya itu tidak membuat dia jadi marah sama Tuhan. Dia tetap berdoa, dia tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Meskipun saat ini Yusuf tidak bersama dengan papanya, Yusuf tidak bersama dengan kakak-kakaknya, keluarganya yang harusnya melindungi dia, tapi malah berbuat jahat kepadanya. Tapi Yusuf tidak apa-apa. Dia tetap menguatkan imannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Kenapa Yusuf bisa seperti itu? Karena dia mendengarkan tentang kisah tentang Tuhan, perbuatan yang Tuhan lakukan dari papanya. Dan dia mendengarkan dengan baik. Jadi dia tahu bahwa Yusuf
punya Tuhan yang tidak akan meninggalkan dia, yang selalu bersama dengan Yusuf. Jadi, meskipun Yusuf sekarang ada di Mesir, dia tetap menjadi anak yang baik. Dia tetap menjadi seorang yang rajin bekerja seperti di rumah papanya. Buktinya, sekarang Yusuf sudah bekerja di rumah Potifar. Ya, tapi dia bekerja dengan rajin, nggak ngomel-ngomel, nggak sedih-sedih. Dia semangat, dia sukacita. Dan Yusuf menjadi kesayangan loh oleh Bapak Potifar. Yusuf diberikan semua kunci rumahnya, boleh mengurus semua rumahnya, ya. Tetapi ada satu hal, istri Bapak Potifar mau berbuat jahat kepada Yusuf. Tetapi Yusuf tidak mau ikut-ikutan. Nah, kalau ada yang mau mengajak kita berbuat tidak baik, apakah kita ikut-ikutan anak-anak? Tidak mau, ya. Jangan mau diajak berbuat yang tidak baik, ya. Tapi kalau diajak melakukan kebaikan, boleh kita ikut. Tapi kalau diajak berbuat nakal, berbuat tidak baik, iseng sama teman, jangan, ya. Yusuf menolak, tidak mau. Nah, istri Bapak Potifar merasa kesal karena Yusuf tidak mau diajak berbuat jahat. Lalu dia menyampaikan cerita yang tidak benar, memfitnah. Anak-anak pernah dengar kata fitnah? Fitnah artinya dia mengatakan yang tidak sebenarnya. Ya, dia mengatakan kepada suaminya, yaitu Bapak Potifar, bahwa Yusuf mau berbuat jahat kepadanya. Wah, padahal yang terjadi sebaliknya, ya. Istrinya ini yang mau berbuat jahat kepada Yusuf. Lalu apa yang terjadi? Karena fitnah itu, Bapak Potifar tidak tahu yang sebenarnya. Jadi dia marah kepada Yusuf. Padahal Yusuf tidak melakukan apa-apa. Dia marah dan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Wah, kalau Tante Novi yang jadi Yusuf, Tante Novi pasti sedih sekali, ya. Tapi hebat Yusuf. Meskipun di dalam penjara, dia tetap percaya sama Tuhan. Dia tidak marah, dia tidak berontak. Ya, dia tetap percaya sama Tuhan dan dia tetap melakukan yang baik. Bahkan di dalam penjara pun Yusuf disayang. Wah, hebat ya, Yusuf disayang oleh kepala penjaranya. Lalu beberapa waktu kemudian Yusuf nggak sendirian lagi di penjara itu. Ada 2 orang lagi. Siapakah mereka? Ternyata mereka adalah juru minum dan juru roti dari istana Firaun. Wah, kenapa mereka di penjara, ya? Ternyata karena mereka melakukan kesalahan. Wah, tapi mungkin mereka belum kenal Tuhan, jadi mereka sedih. Tidak seperti Yusuf, Yusuf semangat sekali. Pada suatu hari, mereka ternyata bermimpi. Juru minum dan juru roti ini bermimpi. Lalu mereka bingung arti mimpinya. Lalu mereka cerita sama Yusuf. Puji Tuhan, Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengartikan mimpi dari juru minum dan juru roti itu. Lalu juru minum berkata, dia bermimpi ada 3 tangkai anggur. Lalu sudah berbuah. Dan dia bermimpi dia memeras anggur dan memberikan minuman anggur itu kepada Raja Firaun. Kata Yusuf, itu artinya dalam 3 hari lagi Firaun akan membebaskan juru minum ini. Dan dia akan kembali bekerja kepada Raja Firaun. Wah, senang sekali hati juru minum ini, ya. Lalu yang kedua temannya juru roti. Aku juga bermimpi, katanya. Iya, apa mimpimu? Kata Yusuf. Aku bermimpi, aku membawa 3 bakul. Nah, seperti 3 bakul, isinya roti. Tetapi waktu aku mau kasih Raja Firaun, malah dimakan sama burung-burung sampai habis. Wah, apa ya arti mimpinya, ya? Lalu Yusuf berkata kepada juru roti ini, wah, itu artinya dalam 3 hari lagi kamu akan dihukum mati oleh Raja Firaun. Wah, sedih sekali. Tetapi anak-anak tahu
Benar sekali, arti mimpi yang diberitahu oleh Yusuf. 3 hari kemudian, juru minum dibebaskan dan juru roti, dia dihukum mati mungkin karena kesalahannya. Wah, terus Yusuf juga bergembira. Dia berkata kepada juru minum itu, "Jangan lupain aku ya, tolong kasih tahu sama Raja Firaun, aku tidak bersalah." Juru minum bilang, iya, oke, aku tidak akan melupakanmu, aku akan menceritakannya gitu. Nah, ternyata mereka sudah bersahabat ya. Lalu apa yang terjadi? Yusuf menunggu di dalam penjara. Kenapa tidak ada kabar ya dari juru minum? Ya, anak-anak, ternyata juru minumnya melupakan Yusuf. Dia mungkin terlalu senang sudah kembali bekerja pada Raja Firaun. Jadi dia tidak menceritakan kepada Raja Firaun tentang apa yang dibilang Yusuf. Dia melupakan Yusuf. Tapi Yusuf bagaimana? Yusuf tidak apa-apa. Dia tetap percaya dan tetap menguatkan imannya kepada Tuhan. Dia tidak marah karena dilupakan. Coba ya kita ingat-ingat lagi ya. 4 peristiwa besar yang Yusuf alami dan dia tidak marah. Dan dia tidak membalasnya dengan kejahatan juga. Pertama, Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya. Yusuf kakak-kakaknya berbuat jahat kepada Yusuf. Dia dibenci. Lalu yang kedua apa? Dia dibuang, dia dijual kepada orang lain. Dia dijauhkan dari keluarganya. Yang ketiga, dia difitnah dan dia dipenjara. Wah, hal yang tidak enak ya. Dan yang terakhir, Yusuf dilupakan. Kebaikan yang sudah dia lakukan ternyata dilupakan. Nah, anak-anak, bagaimana kisah Yusuf selanjutnya? Apa yang terjadi pada Yusuf? Tuhan tetap menyertai Yusuf. Coba katakan, Tuhan menyertai Yusuf. Menyertai artinya Tuhan tidak meninggalkan Yusuf. Meskipun seolah-olah Yusuf sendiri, tetapi Tuhan sedang mempunyai rencana yang besar. Apakah rencana itu? Minggu depan anak-anak dengar ceritanya lagi ya, dengar cerita firman Tuhan lagi ya. Apakah rencana Tuhan yang besar untuk Yusuf? Apakah Yusuf terus ada di dalam ketidaknyamanan? Apakah Yusuf terus berada di dalam kondisi yang tidak enak? Kita dengarkan cerita firman Tuhan minggu depan ya. Nah, sekarang waktunya ayat hafalan. Ayo siapkan Alkitabnya. Oh iya, kisah Yusuf tadi anak-anak bisa baca nanti ya lebih lengkapnya. Ada di dalam Kejadian 39 dan 40. Nanti anak-anak baca ya. Lalu ayat hafalan kita ada di dalam Mazmur. Ayo, siapa yang sudah dapat kitab Mazmur? Sudah? Mazmur 55 ayat 23a. Wah, pendek sekali. Bisa ya anak-anak menghafal ya firman Tuhan ini. Sudah ketemu semuanya? Mazmur 55 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. Anak-anak baca di rumah, Tante Novi baca di sini ya. Kita baca dulu dari alamatnya. 1, 2, 3. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Boleh sekali lagi? Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Sudah? Oke, sekarang anak-anak boleh taruh Alkitabnya dengan baik. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Yusuf adalah contoh teladan anak yang baik. Kenapa? Karena dia punya Tuhan di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Kalau bukan karena Tuhan, Yusuf tidak mungkin menjadi anak yang baik. Demikian juga dengan kita.
Kita bisa menjadi anak Tuhan yang baik karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang menyertai kita, sama seperti Yusuf. Anak-anak lipat tangan, tutup matanya. Tante Novi akan pimpin dalam doa, anak-anak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami belajar akan firman Tuhan mengenai kisah dari Yusuf. Bahwa Tuhan menyertai Yusuf dimanapun dia berada dan apapun keadaan yang ia alami. Tuhan Yesus, ajar kami memiliki iman kepada Tuhan juga seperti Yusuf. Bahwa kami percaya Tuhan terus menyertai kami dimanapun kami berada. Meskipun sekarang ini kami lebih banyak ada di rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, tetapi sukacita Tuhan tetap ada di dalam keluarga kami. Berkati Papa dan Mama, berkati keluarga kami, jagai kami semua dengan kesehatan, dengan iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menolong kami, menjaga kami, sehingga kami tetap dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami selesaikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak. Sampai berjumpa minggu depan di dalam ibadah sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. So I remember this. Let's go. When you ask, He cares. When you see, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you see, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, whoa. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door.